Oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai tujuan umum. Oke. Jumlah dan struktur tenaga kerja. Jumlah dan struktur tenaga kerja di sini meliputi jumlah tenaga kerjanya ada berapa yang digunakan, kemudian jenis kelaminnya bagaimana, kemudian tingkat pendidikan dari tenaga kerja tersebut, serta apa ya, cuma ya kalau tenaga kerja cuma itu aja sih, cuma jumlahnya berapa, pendidikannya bagaimana, kemudian jenis kelamin. Kemudian karakteristik lain, seperti jaringan usaha, penggunaan internet dalam kegiatan usaha online, sistem waralaba atau franchise, kepemilikan atau ownership. Jadi kita juga menanyakan apakah itu perusahaan pusat atau perusahaan cabang, kemudian ataukah perusahaan PMA, penanaman modal asing, atau PMDN, penanaman modal dalam negeri. Kemudian kita juga menanyakan mengenai penggunaan internet dalam, terutama untuk kegiatan usaha online, karena di tahun 2016 itu sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan online, termasuk juga yang melakukan penjualan melalui online, all shop ya, yang istilah all shop itu juga kami cover waktu itu. Kemudian franchise, perkembangan franchise cukup banyak akhir-akhir ini, dan itu juga termasuk yang di cover dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Kemudian kepemilikan usaha, ownership, apakah ini milik misalnya asing atau milik dalam negeri, perusahaan patungan, PT, dan seterusnya. Kemudian keterangan rinci dari unit usaha atau perusahaan, itu keterangan yang terkait dengan lebih rinci mengenai penggunaan listrik misalnya, kemudian penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan seterusnya, serta dia penjualannya, apakah dia ekspor atau hanya dalam negeri. Kemudian kita juga menanyakan tentang kendala atau prospek unit usaha atau perusahaan tersebut. Kendala yang dihadapi, misalnya apakah kendala di dalam permodalan, kendala di dalam marketing, penjualan, kemudian kendala dalam memperoleh bahan baku atau bahan pembantu atau bahan penolong kegiatan perusahaan. Nah, untuk Sensus Ekonomi 2016, cakupan responnya adalah perusahaan dan rumah tangga usaha di luar lapangan usaha pertanian. Perusahaan dan rumah tangga, ada beberapa kegiatan usaha yang tidak dilakukan oleh perusahaan, tapi juga dilakukan oleh rumah tangga. Misalnya, contoh gampangnya misalnya penjahit ya. Penjahit konveksi itu kan kalau ada yang perusahaan, ada juga yang penjahit rumah tangga. Nah, itu termasuk kami cover juga. Kemudian misalnya produksi makanan jadi, kemudian pembuatan alat-alat ini apa namanya, yang bangunan ya, misalnya kusen, jendela, lemari, dan seterusnya. Itu kebanyakan juga rumah tangga, termasuk juga usaha seperti kerajinan bisa di kasongan ya, itu kebanyakan rumah tangga. Kemudian untuk pengumpulan datanya, kita melakukan wawancara secara langsung kepada responden, baik itu perusahaan maupun rumah tangga. Untuk pelaksanaan tahap pertama itu dilakukan pada 1 sampai dengan 31 Mei 2016 dengan hari sensus 15 Mei 2016. Ya, hari sensus. Hari sensus ini selalu ada di setiap sensus, dan ini merupakan hari rujukan ya. Jadi istilah internasional apa? Census date. Jadi itu adalah hari rujukan di mana data yang kita kumpulkan adalah merujuk pada waktu tersebut. Kenapa? Karena kita tahu data itu berubah, data itu dinamis ya. Hari ini perusahaan tersebut mungkin ada, tapi 2 atau 3 minggu kemudian perusahaannya kolaps atau bagaimana, atau tutup sementara. Hari ini kegiatan produksinya masih berlangsung, akan tetapi karena masih ada pandemi, sebulan kemudian sudah tidak ada. Sehingga termasuk juga misalnya di sensus penduduk, hari ini belum ada, besok kemudian lahir,
atau hari ini masih hidup, besok sudah meninggal, atau hari ini masih ada di sini, besok sudah migrasi ke tempat lain. Nah, data itu sangat dinamis, baik itu uh, di sensus pertanian maupun sensus penduduk maupun sensus ekonomi, sehingga perlu ada satu referensi waktu di mana data itu mengacu pada saat tersebut. Jadi kalau misalnya kita sampaikan bahwa data penduduk, maaf, ini sensus ekonomi ya, kita kaitkan dengan ekonomi. Berarti jumlah perusahaan di Indonesia hasil sensus ekonomi 2016 adalah katakanlah misal berapa? 5 juta sekian, 5 juta sekian perusahaan. Itu mengacu pada kondisi tanggal 15 Mei 2016. Karena satu bulan kemudian mungkin jumlahnya sudah tidak 5 juta. Nah, jadi untuk setiap kegiatan sensus pasti akan selalu ada sensus hari sensus atau sensus D. Itu sebagai waktu rujukan. Jadi data tersebut kondisi pada tanggal sekian. Karena data itu sangat dinamis. Data itu berubah seiring dengan perubahan waktu. Demikian tentang sensus ekonomi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Publikasinya sudah ada untuk sensus ekonomi, nanti bisa dicek di website BPS, barangkali ada yang tertarik, mungkin ingin tahu berapa banyak perusahaan yang ada di Indonesia atau di wilayahnya, kemudian kira-kira usaha apa sih yang belum ada untuk peluang usaha mungkin ya, akan bisa dilihat. Selanjutnya kita bahas mengenai statistik industri manufaktur. Nah ini secara ekonomi, industri manufaktur cukup menarik karena dia merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Kita tahu kontribusi industri manufaktur dalam struktur perekonomian cukup besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat pertemuan mengenai pertumbuhan ekonomi ya, penghitungan pertumbuhan ekonomi. Nanti kita akan lihat struktur perekonomian Indonesia itu seperti apa. Nah, pada saat ini, sampai saat ini industri manufaktur merupakan komponen utama dalam pembentukan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, Produk Domestik PDB, Produk Domestik Bruto Indonesia, maupun PDRB di beberapa provinsi. Sektor industri manufaktur merupakan kontributor utama. Nah, ini kembali lagi, itu sebelum kondisi COVID ya, setelah COVID-19 saya belum mendapatkan data terbaru, tetapi informasi awal adalah kita bergeser lagi yang menjadi tumpuan utamanya adalah pertanian. Ya, karena memang pertanian mungkin relatif lebih tahan terhadap goncangan ekonomi, kemudian lebih mudah dimasuki dan lebih mudah, artinya orang keluar masuk dalam sektor pertanian itu lebih mudah. Kemudian sektor pertanian itu ya ada tidak ada COVID, tetap orang perlu makan gitu, sehingga akan selalu eksis. Pasar utamanya itu. Sementara industri manufaktur mungkin ketika COVID terjadi, banyak yang harus dirumahkan, banyak yang harus kegiatan ekonomi tidak berjalan, sehingga industri manufaktur ikut terdampak. Permintaan berkurang, sehingga produksi banyak pun tidak terserap oleh pasar, dan seterusnya. Ini nanti akan kita lihat mungkin pada saat pembahasan PDB, PDRB. Kemudian sektor industri manufaktur juga memiliki keterkaitan atau linkage baik dalam sektor manufaktur maupun terhadap sektor lain yang cukup besar. Industri ini boleh dibilang merupakan semacam hub atau simpul yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Misalnya industri pengolahan makanan. Dia tentunya akan membutuhkan bahan baku hasil pertanian. Jadi keterkaitan ke belakangnya, dia membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian, kemudian keterkaitan ke depannya, dia akan berkaitan dengan sektor perdagangan. Jadi misalnya tadi pengolahan bahan makanan ya, misalnya industri misalnya tepung beras gitu ya, tepung beras. Industri tepung beras itu akan membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian berupa beras, keterkaitan ke belakangnya dengan sektor pertanian.
keterkaitan kedepannya setelah tepung beras itu jadi diproduksi, maka sektor tersebut membutuhkan sektor nasi untuk mendistribusikan hasil produksi tepung beras tersebut dari pabriknya ke penjualan-penjualan, ke tempat-tempat penjualan. Dia mempunyai keterkaitan dengan sektor transportasi, dia juga mempunyai keterkaitan dengan sektor perdagangan, jual beli, hasil produksinya tadi harus dijual kepada konsumen, maka dia akan melewati sektor perdagangan, perdagangan besar, perdagangan kecil, dan seterusnya. Nah, sehingga itu salah satu baru satu contoh di industri manufaktur, produksi tepung beras. Belum lagi yang lainnya. Misalnya kita ada industri manufaktur. Misalnya yang paling gampang, yang paling mudah itu di sekeliling adik-adik mungkin ada yang pembuatan alat apa ya, yang bangunan rumah itu misalnya kusen, pintu, jendela. Kusen, pintu, jendela itu juga termasuk dalam industri manufaktur. Biasanya sifatnya lebih ke rumah tangga, sebenarnya juga yang dalam skala perusahaan. Nah, industri manufaktur, industri pembuatan kusen, pintu, jendela itu keterikatan ke belakang, dia membutuhkan sektor perkebunan atau kehutanan ya, kayu dari hutan, dibuat jendela, dibuat kusen, dibuat pintu, kemudian sektor tersebut juga membutuhkan harus dipasarkan kan, produknya harus dipasarkan. Jadi dia perdagangan bisa langsung. Kalau misalnya langsung itu hanya industri saja, tapi kalau misalnya dia kemudian dijual, mungkin ada beberapa toko bahan bangunan yang mengambil dari rumah tangga tersebut. Nah, itu masuk dalam sektor perdagangan. Kemudian untuk membawanya dari tempat produksi ke konsumen itu juga memerlukan transportasi, itu nanti memerlukan lagi sektor transportasi. Itu salah satunya. Jadi industri ini memang memiliki keterikatan yang cukup besar dalam skala yang cukup luas dengan industri sektor lainnya, dengan sektor-sektor lainnya. Kemudian dari sisi daya saing, peran industri manufaktur khususnya ekspor komoditas cukup besar. Ya, ini yang sebetulnya sekarang sedang diupayakan untuk ditingkatkan ya, karena kan selama ini ekspor kita itu kebanyakan adalah barang mentah ya. Jadi kalau misalnya terutama dari penggalian dan pertambangan, batu bara itu ya langsung diekspor begitu saja, atau misalnya yang gampang nikel, timah, itu kan kebanyakan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Kita tidak melakukan pengolahan lebih lanjut, sehingga nilai tambahnya kecil, nilai tambahnya sedikit, sehingga total nilai ekspornya menjadi tidak terlalu besar. Lain kalau misalnya kemudian dilakukan pengolahan terlebih dahulu dari nikel, kemudian dari biji nikel kemudian diolah menjadi apa, gitu, kemudian baru dijual, itu nanti akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Nah, industri manufaktur dalam hal ini mempunyai peranan dalam melakukan kegiatan tersebut. Makanya akan ada anjuran, ada keharusan ya untuk membuat smelter untuk pengolahan bahan penggalian yang masih sifatnya mentah. Selanjutnya, pengembangan sektor sekunder, terutama industri manufaktur, menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Ya, kita tahu sampai saat ini Indonesia masih berada pada jajaran negara yang berpendapatan menengah. Kita masih belum meloncat ke negara dengan pendapatan tertinggi. Harapannya, jika industri manufaktur kita bisa meningkatkan produktivitasnya, bisa lebih bagus, hal ini dapat teratasi. Karena ya salah satu kelemahan industri manufaktur kita juga bahan bakunya kebanyakan masih harus impor dari luar ya, itu juga mungkin yang salah satu penyebabnya. Kemudian industri manufaktur lebih mudah menarik banyak investasi sehingga mendorong pertumbuhan produktivitas dan memfasilitasi pergeseran aktivitas ekonomi
produktivitas rendah ke produktivitas yang lebih tinggi. Ya, industri ini dengan perkembangan teknologi yang ada, dengan kemajuan penemuan-penemuan di bidang sains yang harapannya bisa diterapkan di industri manufaktur, dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya tadinya kita tahu ya, contoh gampangnya kalau yang misalnya kita lihat di yang sederhana adalah tadi misalnya industri kayu tadi, penggunaan mesin gergaji mesin itu ternyata meningkatkan produktivitas dari tadinya hanya mungkin bisa menghasilkan 2 meja atau misalnya 3 meja dalam sehari, itu bisa meningkat karena penggunaan mesin. Di beberapa industri seperti itu. Cuma saya maaf, angkanya kurang terlalu paham. Kemudian secara keseluruhan industri manufaktur ini kan berada di tengah ya. Kita tahu bahwa untuk pergeseran ekonomi kita dari sektor primer itu misalnya pertanian, kemudian pertambangan penggalian, kemudian sektor sekunder itu dimotori oleh industri manufaktur ini. Nah kemudian nanti di tahapan berikutnya adalah di sektor jasa dan keuangan. Nah jadi pergeseran seperti ini. Nah, kita baru bergeser dari primer, dari pertanian dan pertambangan penggalian ke industri manufaktur, kita masih belum meloncat ke sektor jasa. Negara yang sudah sampai di sektor jasa, kalau di yang negara tetangga dekat kita, Singapura, itu mereka sudah fokus di sektor jasa. Tapi karena mereka memang tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah seperti Indonesia, sehingga mau tidak mau mereka di sektor jasa untuk Singapura. Ya, ini mengenai statistik industri manufaktur, lanjutnya adalah, industri manufaktur sendiri adalah kegiatan produksi yang mengubah barang dasar atau bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah jasa industri manufaktur atau maklun. Oke. Industri manufaktur tadi saya sampaikan, kalau misalnya kalau misalnya dari sektor pertanian, beras itu dijual begitu saja, itu kan per kilonya berapa harganya? Sekitar 10.000, 8.000-an ya. Tapi kalau dia sudah menjadi tepung beras, nilainya akan menjadi lain lagi. Nah, perubahan dari beras menjadi tepung beras itu membutuhkan industri manufaktur. Atau contoh lain lagi, kayu, kembali ke kayu. Kayu kalau dijual gelondongan, kubikan itu harganya mungkin tidak terlalu mahal. Tetapi begitu dia dirubah menjadi meja, menjadi kusen, menjadi pintu, nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Nah, industri manufaktur berperan dalam hal ini. Industri manufaktur adalah kegiatan yang melakukan perubahan dari dari barang dasar menjadi barang jadi atau setengah. Kemudian di sini ada istilah maklun. Maklun itu juga yang termasuk kita cover dalam industri manufaktur. Maklun ini harap maklun ya. Maklun ini semacam apa ya? Jasa ya. Jasa industri. Jadi misalnya gini, perusahaan konveksi. Kita punya perusahaan, misalnya ada perusahaan konveksi A gitu. Perusahaan konveksi A membuat baju. Nah, kemudian karena kapasitas mesinnya sudah terbatas, mereka meminta jasa dari penjahit-penjahit sekitar. Jadi penjahit-penjahit itu diberi bahan untuk dilakukan pembuatan baju sesuai dengan model dan bentuk yang sudah di perusahaan tersebut. Bahan bakunya tidak berasal dari penjahit, bahan bakunya berasal dari perusahaan tersebut. Itu adalah kegiatan maklun. Lainnya yang banyak di sini itu ya kalau misalnya dari baca yang jasa pengeleman teh celup atau apa ya semacam itulah industri maklun itu semacam itu. Jadi pelaku industri maklun itu hanya menjual jasa saja, bahan baku, peralatan dan sebagainya itu berasal dari perusahaan yang memberikan orderan tersebut. Misalnya tadi yang konveksi itu bahan bakunya mulai dari kain, mulai dari benang, mulai dari jarumnya itu berasal dari perusahaan. Kemudian orangnya hanya diminta jasanya saja. Tolong saya buatkan baju ukuran sekian, model seperti ini. Ini kainnya, ini benangnya. Tolong dibikinkan. Ada cukup banyak industri maklun di
terutama di DIY yang saya tahu. Kemudian jasa industri manufaktur adalah unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan. Nah, ini yang dimaksud maklun, penjelasnya seperti ini. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak usaha atau perusahaan melaksanakan proses pengolahannya dan memperoleh pembayaran sebagai balas jasa. Kemudian di Indonesia, BPS sendiri mengkategorikan industri manufaktur itu menjadi 4. Ada industri mikro, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Nah, pembagian ini dilakukan oleh BPS diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Ya, disadari memang ya sebenarnya pembagian klasifikasi industri mikro, kecil, sedang, besar berdasarkan jumlah tenaga kerja ini sebetulnya memang sudah tidak relevan lagi ya. Karena kan sekarang dengan adanya teknologi dan kecanggihan mesin-mesin yang ada, bisa jadi suatu perusahaan itu tenaga kerjanya hanya 2 orang, 4 orang, tetapi nilai produksinya bisa miliaran, asetnya bisa miliaran. Tetapi ya karena sampai saat ini kami masih belum mengklasifikasikan berdasarkan itu karena memang keterbatasan informasi yang ada. Jadi yang paling mudah informasi didapatkan adalah jumlah tenaga kerja dan kami masih mengacu kepada klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja tersebut. Tapi untuk Kementerian Perindustrian, kalau nggak salah Kemenperin itu sudah mengklasifikasikannya berdasarkan, ada mengklasifikasi berdasarkan nilai investasi, nilai investasinya, kemudian nanti termasuk industri besar atau kecil itu berdasarkan nilai investasinya, ada juga berdasarkan nilai produksinya atau omset perusahaannya. Kalau saya Kemenperin itu kalau nggak salah, dia menggunakan yang investasi. Ada beberapa klasifikasi. Tapi untuk yang dilakukan oleh BPS, kami melakukan klasifikasi berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Di mana untuk industri mikro adalah perusahaan-perusahaan industri manufaktur yang jumlah pekerjanya antara 1 sampai dengan 4 orang, termasuk pengusahanya. Kemudian industri kecil adalah industri manufaktur yang jumlah pekerjanya antara 5 sampai dengan 19 orang. Kemudian untuk industri sedang, yaitu perusahaan yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. Kemudian industri besar adalah perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Jadi di BPS, nanti kalau adik-adik menemui publikasi industri manufaktur, itu dibedakan menjadi 4, ada mikro, kecil, sedang, dan besar, di mana pembedanya adalah jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja 4 mikro, jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 industri kecil, jumlah tenaga kerjanya antara 20 sampai 99 industri sedang, dan di atas 100 baru dianggap sebagai industri besar. Mungkin nanti kalau kementerian lain atau dinas lain, nanti adik-adik mungkin menemukan klasifikasi berdasarkan jumlah produksi ataupun klasifikasi berdasarkan jumlah investasi. Ya, itu memang sedikit berbeda dalam itu. Dan kami juga menyadari bahwa ini sebenarnya sudah tidak terlalu relevan lagi. Cuma karena keterbatasan data, jadi kami masih menggunakan klasifikasi. Nah, kemudian jadi akan ada kegiatan pengumpulan data di BPS ini ada dua kegiatan besar. Jadi pengumpulan data industri mikro kecil dan pengumpulan data industri besar sedang. Pertama kita bahas mengenai pengumpulan data untuk industri mikro kecil. Oh ya, pada pertemuan kali ini saya mungkin akan lebih menekankan pada bagaimana pengumpulan data, metode pengumpulan datanya ya, tentang terutama di industri perusahaan-perusahaan industri manufaktur. Bayangan saya sih mungkin suatu saat nanti adik-adik bekerja di perusahaan atau di surveyor atau di mana, kemudian perlu melakukan survei tentang perusahaan gitu. Nah, mungkin bisa menduplikasi, bisa apply yang dilakukan, ya bisa jadi inspirasi lah ya, jadi inspirasi apa yang kami lakukan.
terkait dengan pendataan di perusahaan. Kalau sebelumnya kan kita lebih fokus di statistik sosial, kita lebih fokus di responden rumah tangga. Pada kegiatan pendataan industri ini, responden kita sebagian besar adalah perusahaan, meskipun ada juga beberapa rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha. Nah, yang pertama, pengumpulan data industri mikro kecil. Untuk pengumpulan data industri mikro kecil ini cukup banyak, perusahaan cukup banyak. Itu bisa berupa perusahaan, PT, CV, dan seterusnya. Ada juga yang hanya berupa industri rumah tangga. Kadang-kadang tenaga kerjanya satu, itu termasuk pengusaha. Itu termasuk kami klasifikasikan sebagai industri mikro. Kerangka sampel yang digunakan ada dua jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha. Kerangka sampel pemilihan blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil hasil sensus ekonomi 2016. Jadi ada kegiatan pengumpulan data industri mikro. Pertama, kita menentukan kerangka sampelnya. Kerangka sampelnya ada dua. Yang pertama, kita menggunakan kerangka sampel blok sensus seluruh Indonesia yang sudah kita kumpulkan, yang sudah berisi informasi jumlah industri mikro kecil yang ada di situ. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita susun blok sensus tersebut yang sudah dilengkapi dengan informasi jumlah industri mikro dan kecilnya. Kemudian blok sensus tersebut kami ambil, kami tarik sampel. Jadi kami tarik sampel dan penarikan sampelnya ini, survei ini dilakukan di level kabupaten kota, sehingga penarikan sampel blok sensusnya itu independen untuk setiap kabupaten kota. Jadi misalnya di DIY ya, DIY Bantul, kita sudah punya kerangka sampel blok sensusnya, kemudian blok sensus tersebut kita pilih secara random, kemudian blok sensus itu dapat namanya blok sensus sampel. Nah, kemudian kerangka sampel yang kedua adalah kerangka sampel usaha yang digunakan berupa daftar usaha hasil pendaftaran atau listing survei IMK tahunan. Kerangka ini listingnya ini setiap tahun ya, ini kebetulan cuma 2018, tapi setiap tahun kami melakukan. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri mikro dan kecil. Jadi setelah blok sensus tersebut kita dapatkan, kemudian di blok sensus tersebut kita melakukan pendaftaran usaha. Kita datangi satu-satu rumah tangga yang ada di situ, kita tanya apakah melakukan kegiatan usaha di industri manufaktur. Iya, kemudian kita centang, kita klasifikasikan, oh ya dia ada kegiatan usaha, dan itu nanti dapat menjadi calon sampel. Nah, ini penarikan sampelnya ya. Sampelnya ada dua, maka penarikan sampelnya pun ada dua tahap yang secara stratified two stage sampling. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size PPS, sistematik dengan size banyaknya usaha IMK hasil HE 2016, dan stratifikasi implisit menggunakan informasi blok sensus sentra industri dan non-sentra industri. Penarikan sampel dilakukan secara independen antara di masing-masing kabupaten kota. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita punya daftar blok sensus se-Indonesia yang dilengkapi dengan jumlah usaha industri menengah dan kecil. Nah, kemudian kita ambil sampelnya, blok sensus mana saja untuk kabupaten kota. Nah, pada tahap kedua, dari kerangka sampel usaha IMK diambil keseluruhan. Oh ya, setelah itu, setelah blok sensus itu kita dapatkan, kita datangi blok sensus tersebut, kita daftar. Kita lakukan pendaftaran. Usaha-usaha apa saja yang ada di dalam blok sensus tersebut. Masih ingat ya blok sensus itu apa? Blok sensus itu kemarin kan yang satu desa, kita bagi menjadi beberapa wilayah kerja. Wilayah kerja itulah yang kita sebut sebagai blok sensus. Kita datangi satu-satu rumah tangga ada di situ, apakah kita melakukan kegiatan industri manufaktur? Jika iya, maka dia akan terpilih sebagai calon sampel ya.
Kemudian untuk setelah blok sensus ini, setelah semua rumah tangga ada di blok sensus tersebut kita datangi, jika rumah tangga tersebut atau kegiatan usaha tersebut merupakan industri, ini kan mikro kecil, industri kecil, termasuk dalam industri kecil, itu langsung kita anggap sebagai sampel, kita jadikan sebagai sampel. Jadi kalau kategorinya dia sebagai industri kecil, tenaga kerjanya antara berapa tadi? 5 sampai dengan 19 orang, maka perusahaan tersebut akan langsung menjadi sampel, akan langsung kita cacah. Tetapi jika dia masuk ke dalam industri mikro, nanti akan kita lakukan penarikan sampel lagi. Karena biasanya banyak. Karena jumlah industri mikro itu banyak, sehingga tidak dapat kita ambil semua sebagai sampel, hanya kita pilih beberapa sebagai sampel. Dan penarikan sampel secara sistematik. Ya, untuk saat sekarang ini kita menggunakan program ya untuk menarik sampelnya. Oke, sampai ini. Kemudian ini pengalokasian sampelnya di ya, gambarannya seperti ini mungkin ya. Nah, ini adalah contoh tahapan pertama tadi. Maaf. Pada tahapan pertama tadi untuk survei industri mikro kecil, kita menarik sampel blok sensus. Jadi setelah kita dapatkan keterangan sampel blok sensusnya, kita lakukan penarikan sampel secara sistematik. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh blok sensus yang terpilih sebagai sampel. Atau di dalam istilahnya kami sebut sebagai daftar sampel blok sensus. Ini berisi blok sensus terpilih yang nantinya akan kita datangi. Jadi di sini contohnya di Jambi, ada yang dari Jambi ya, Pak? Nah, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Pematang Tembesu, yang terpilih sebagai sampel adalah blok sensus nomor 007B. Kemudian di Kecamatan Merlung, Desa Merlung, yang menjadi sampel adalah blok sensus 013B dan blok sensus 015B. Ini jumlah usaha IMK-nya ada 7 di Pematang Tembesu dan seterusnya bisa dilihat. Nah, ini adalah blok sensus yang terpilih pada penarikan sampel tahap pertama tadi. Nah, pada penarikan sampel tahap pertama. Nah, blok sensus inilah yang kemudian kita datangi oleh petugas sensus, oleh petugas BPS. Kemudian di blok sensus ini dilakukan pendaftaran rumah tangga maupun kegiatan usaha yang ada di situ, di blok sensus tersebut. Kita coba lihat, ada contohnya nggak? Kok yang kayak nah, kemudian setelah dilakukan penarikan sampel, setelah kita datangi blok sensus tersebut, ini contohnya ya, kemudian nah, setelah tadi blok sensus tersebut kita datangi, kita lakukan listing pendaftaran, kemudian nah
Di dalam listing tersebut kita sudah klasifikasikan perusahaan-perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok usaha apa saja, atau dalam hal ini kita sebut KBLI 2 digit. Nanti penjelasan KBLI akan saya sampaikan berikutnya ya. Jadi kita lakukan pendaftaran usaha-usaha. Jadi di blok tersebut yang termasuk dalam kategori 10 perusahaan industri 10 itu makanan. Kemudian industri 11 itu apa ya, masih terkait dengan makanan juga. Itu ada berapa? Nah, itu kemudian kita jumlahkan. Di industri 10 itu ada berapa, industri yang kode 11 berapa, industri kode 12 berapa, sampai industri kode 32. Ini kalau nggak salah tentang usaha kayu ya, rumah tangga, mebel, dan seterusnya. Nah, ini kemudian dari masing-masing industri ini kita jumlahkan, kemudian kita lakukan penarikan sampel. Penarikan sampelnya dilakukan dengan dulu secara manual, tapi kalau sekarang sudah kita menggunakan program. Nah, kemudian di masing-masing blok sensus tersebut, kita datangi lagi untuk melakukan pendataan industri mikro kecil sesuai dengan sampel yang sudah kita tarik tersebut. Mudah-mudahan ada contoh ini. Oh, sayang. Oke, nanti saya coba cari deh yang hasil listingnya itu seperti apa. Gambarnya seperti itu. Jadi untuk industri mikro kecil, penarikan sampelnya ada 2 tahapan. Yang pertama kita memilih blok sensus, kemudian blok sensus terpilih kita datangi, kita lakukan listing, kemudian dari hasil listing itu kemudian kita memilih industri-industri yang kita data sebagai sampel. Itu untuk industri mikro kecil. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa untuk industri kecil yang tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 itu kita ambil sebagai sampel semua. Jika jumlah sampelnya itu masih mencukupi. Kemudian katakanlah misalnya gini, blok sensus tersebut jumlah total sampelnya 25. Target sampelnya 25. Kemudian industri kecil yang ada di situ ada sekitar 10. Kemudian ada industri kecil 10, industri mikronya sejumlah 40. Target sampel di blok sensus tersebut 25. Maaf, saya nggak mungkin bisa didengarkan saja. Target sampel blok sensus tersebut 25. Kemudian hasil listing di blok sensus tersebut terdapat 10 industri kecil. Kemudian ada 40 industri mikro. Nah, maka dengan target sampel 25 tersebut, berarti kan industri kecilnya itu nanti akan kita catat semua, akan kita sampel semua. Karena hanya 10. 10 industri kecil akan kita sampel semua. Kemudian sisa target sampelnya berarti kan 25 dikurangi 10, masih ada 15. Nah, 15 ini nanti baru kita bagi untuk semua industri mikro. Jadi ada 40 industri mikro, kita akan tarik sampel supaya dapat 15 industri mikro. Dan 15 itu nanti akan kita datangi kemudian oleh petugas, kemudian kita data. Mulai ditanyakan jumlah tenaga kerjanya, jumlah keperluan bahan bakunya itu apa saja, dan nilainya berapa, kemudian nilai produksinya itu berapa. Untuk industri mikro kecil, pertanyaannya atau data yang dikumpulkan hanya itu. Tidak terlalu banyak. Jadi tenaga kerja, tingkat pendidikannya, upah tenaga kerja, kemudian jumlah nilai biaya antara nilai bahan baku atau bahan penolongnya, kemudian nilai produksi. Hanya 3 komponen itu saja yang ditanyakan di industri mikro kecil. Kemudian kita juga, alokasi industri mikro. Alokasi industri mikro dilakukan secara square root proporsional terhadap jumlah square root industri mikro di masing-masing kabupaten. Kenapa kami harus melakukan
ini secara square root proporsional, karena begini, dalam pengalaman yang ada, seringkali bahwa yang industri mikro itu banyak menumpuk di industri makanan yang kodenya 10, pembuatan makanan jadi, apalagi sekarang ya seperti bulan Ramadan ini kan banyak yang jual takjil. Nah itu banyak industri dadakan, industri makanan, pembuatan makanan dadakan, dan itu, dan dalam keseharian pun di luar bulan Ramadan, di luar uh, ini pun sebetulnya industri makanan itu cukup banyak. Sehingga supaya sampahnya tidak menumpuk di industri makanan tersebut, maka penarikan sampahnya dilakukan secara square root proporsional. Dan semua kategori usaha, kategori ada sampahnya, ada perwakilan sampah. Seperti itu. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan tentang industri mikro kecil. Jadi ini pendataan untuk yang tenaga kerja yang antara 1 sampai dengan 4 dan 5 sampai dengan 19. Oke, nah ini ada beberapa hal yang menjadi klasifikasi. Dalam artian di lapangan kami seringkali menemui beberapa hal yang ini terutama dalam pengkategorian industri ya. Apakah ini masuk di industri atau bukan? Apakah ini masuk industri atau masuk di perdagangan? Contohnya ini, usaha rumah potong hewan. Contoh produksi akhirnya adalah daging unggas, bukan unggas. Maksudnya gini, kalau misalnya kita datang kita melakukan listing ya, listing usaha ke Blok Sensus. Di Blok Sensus itu ada rumah tangga yang melakukan pemotongan hewan, pemotongan unggas. Hasil akhirnya adalah daging unggas, itu masuk dalam kategori industri. Tetapi kalau misalnya kegiatan rumah tangga tersebut sebetulnya memelihara ayam, dia itu yang dijual itu produk utamanya adalah ayam, hanya sesekali saja dia memotong ayam jika ada pesanan, itu termasuk kegiatan industri, itu maksudnya di kegiatan peternakan. Kemudian pemotongan ayamnya itu hanya sebagai layanan tambahan saja. Saya daripada jual, mungkin konsumennya, apa saya kalau mau motong ayam nggak tega atau bagaimana, saya minta tolong dipotongkan sekalian gitu. Sebetulnya belinya ayam, tapi karena konsumennya minta, udah dipotongin sekalian lah gitu. Nah itu bukan termasuk industri. Yang termasuk industri pemotongan adalah yang memang sehari-harinya dia itu menjual yang berupa daging ayam potong. Kemudian ada juga membuat bakso sapi, ya, industri makanan. Industri makanan di sini misalnya dia itu pembuatan bakso sapi. Jadi ada rumah tangga yang membuat bakso sapi yang apa, meatball-nya itu, baksonya itu saja. Nah, itu termasuk industri. Tapi kalau dia jual bakso yang meatball-nya itu kemudian disajikan dalam piring, ada kuahnya, ada bumbu-bumbu segala macamnya, itu bukan termasuk industri pengolahan. Itu sudah masuk kategorinya di penjualan bakso. Kemudian mengolah garam krosok menjadi garam dapur. Nah, ini adalah yang dia mengolah garam krosok menjadi garam dapur jodium. Tapi kalau misalnya dia itu kan sering ya di dekat pantai atau di mana itu kan yang pengeringan air laut diuapkan kemudian supaya jadi garam, nah itu bukan industri. Itu maksudnya di penggalian ya, pertambangan dan penggalian. Kemudian industri lagi, ya contohnya ini ada beberapa kasus yang supaya jelas kategorinya, ini masuk industri atau masuk kegiatan lainnya gitu. Karena kadang-kadang di lapangan agak susah dibedakan. Nah, pembuatan es lilin atau semambo. Es lilin, kalau pembuatan es lilin yang buat dari air kemudian dibungkus, didinginkan, kemudian itu dijual, itu pembuatan es lilin. Kalau membuat es batu, tapi kalau misalnya dia batu kemudian dia olah menjadi apa sekarang itu yang es itu apa?
es doger atau apa, nah itu bukan termasuk industri, tapi itu termasuknya dalam restoran ya, makanan dan minuman, industri makanan dan minuman. Penjualan makanan dan minuman, maaf. Bukan masuk industri, tapi masuk penjualan makanan dan minuman. Nanti pada saat KBLI kita akan melihat beberapa hal. Itu tentang industri mikro kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang industri sedang besar. Berbeda dengan industri mikro kecil. Kalau industri mikro kecil tadi tahapan pengambilan sampel tahapan pendatanya seperti itu ya. Penarikan sampelnya itu ada 2 tahap. Kemudian masing-masing tahap tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk industri besar sedang, yang industri sedang itu jumlah tenaga kerja antara berapa? 20 sampai dengan 99, kemudian industri besar yang tenaga kerja lebih dari 100. Itu untuk kegiatan utamanya itu ada 2 hal, ada 2 tahapan kegiatan utama pengumpulan industri sedang besar. Yang pertama adalah pemutakhiran direktori perusahaan. Selanjutnya setelah dilakukan pemutakhiran direktori perusahaan, baru kita lakukan pengumpulan data industri besar. Tahap pertama, pemutakhiran direktori perusahaan awal atau direktori perusahaan. Jadi begini, untuk industri besar sedang, BPS mengumpulkan nama-nama perusahaan tersebut. Jadi kami kumpulkan, misalnya di pusat berarti mengumpulkan dari Kementerian Perindustrian, kemudian mengumpulkan lagi dari Kadin, kemudian mengumpulkan lagi dari mana asosiasi-asosiasi yang di nasional itu, kemudian didapatkan daftarnya berisi perusahaan-perusahaan yang terkategori sebagai industri besar sedang, yang tenaga kerjanya antara 20 sampai dengan 99 dan 100 orang atau lebih. Itu kami dapatkan daftar nama-namanya. Kemudian dari BPS pusat kemudian menyerahkan daftar tersebut kepada BPS provinsi. BPS provinsi melengkapi daftar tersebut. Barangkali ada perusahaan-perusahaan yang terkategorisasi sebagai industri besar sedang yang belum masuk di direktori tersebut. Biasanya kami mengumpulkan dari Dinas Perindustrian, dari Kadin DIY, misalnya DIY, kemudian dari beberapa asosiasi perusahaan lainnya, misalnya asosiasi industri, apa itu yang ada di sini tuh? Asosiasi industri ya, jadi selain Kadin kami juga dari beberapa asosiasi industri. Kemudian data tersebut kami gabungkan lagi. Jika belum ada, kami tambahkan. Jika sudah ada, oke, berarti kami biarkan. Kemudian DPA tersebut dia termasuk dari SIINAS ya, Sistem Informasi Industri Nasional, OSS One Single Submit. Ini punya SINAS itu kalau nggak salah Kemenperin, OSS kalau nggak salah punya Bappenas atau mana saya lupa. Kemudian berbagai sumber lainnya tadi Kadin, asosiasi industri, asosiasi perusahaan dan lainnya. Kemudian daftar tersebut kami berikan ke BPS Kabupaten Kota, di BPS Kabupaten Kota, kemudian daftar tersebut ditelusuri, didatangi ke lapangan, dikunjungi. Data-data tersebut sudah dilengkapi alamat juga, nama perusahaan, alamatnya di mana, kemudian kegiatan usahanya itu apa, misalnya perusahaan, kalau di sini misalnya Quick ya, perusahaan Quick, alamatnya di Sentolo, kemudian produksinya adalah alat-alat pertanian, kami datangi, nah kemudian atau istilahnya update, kegiatan update itu seperti itu. Ini mengumpulkan daftar nama perusahaan dari masing-masing kementerian, dari asosiasi, kemudian daftar tersebut kami cek di lapangan, keberadaannya. Nah, hasil pengecekan atau pemutakhiran tersebut bisa ditemukan beberapa kondisi. Misalnya, pada saat kami kunjungi, perusahaan tersebut masih ada dan memang melakukan kegiatan yang termasuk dalam kategori industri manufaktur. Kegiatannya, perusahaannya kita kunjungi, perusahaan masih ada, masih melakukan kegiatan produksi, dan produksinya adalah yang masih dalam kategori industri manufaktur, maka kita lanjutkan pendataan dengan menggunakan kuesioner untuk industri besar sedang. Kemudian bisa jadi, pada saat kita datangi, ternyata
perusahaannya itu baru tahun ini beroperasi, masih dalam tahapan percobaan, masih dalam tahapan percobaan, atau bahkan gedungnya belum selesai dibangun. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan semacam ini ini kami masukkan ke dalam direktori perusahaan untuk tahun berikutnya. Jadi yang kalau kami di lapangan menemui perusahaan ini, tadi dari daftar kita dapat informasi, oh perusahaan B. Setelah perusahaan B ini kita datangi, ternyata dia itu gedungnya baru dibangun. Katakanlah baru mau melakukan kegiatan produksi. Atau ini kita baru coba-coba nih Pak, belum berproduksi secara penuh. Oke, kalau begitu maka perusahaan ini kita masukkan ke dalam direktori perusahaan tahun berikutnya. Tidak kita data, tapi kita masukkan ke direktori perusahaan tahun berikutnya. Kemudian, bisa juga pada saat kita datangi, ternyata kondisinya perusahaan tersebut tutup sementara. Misalnya, atau melakukan produksi tapi enggak melakukan produksi ya, tutup sementara. Misalnya karena COVID ya, karena COVID-19, permintaan nggak ada, kemudian akhirnya perusahaan itu, ya kami karena tidak ada permintaan, kita tidak melakukan kegiatan produksi Pak. Tetapi nanti kalau misalnya sudah COVID sudah reda, sudah permintaan mulai ada, ekonomi sudah pulih, kami akan melakukan kegiatan lagi. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang semacam ini, tetap dilakukan pendataan dengan kuesioner industri besar sedang. Sebatas yang bisa diisi perusahaan saja. Sebatas yang bisa diisi perusahaan saja. Misalnya, asetnya itu kan masih ada ya, aset pabriknya itu masih ada. Jumlah tenaga kerjanya itu ya mungkin sudah tidak penuh, tapi pasti masih ada. Entah itu yang di level manajernya, entah itu yang di level tenaga administrasinya, atau apa, itu pasti ada. Itu tetap, oleh karena itu kami tetap minta. Kemudian kalau yang lainnya mungkin tidak bisa diisi, misalnya bahan mentah yang digunakan berapa, bahan baku yang digunakan berapa, bahan penolong yang berapa, itu karena tidak ada kegiatan, bisa jadi itu tidak terisi. Nah, untuk yang perusahaan-perusahaan seperti ini, tetap dilakukan pendataan dengan menggunakan kuesioner industri besar sedang, hanya sebatas yang bisa diisi oleh perusahaan. Nah, tahun depan, jika perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi lagi secara penuh, maka akan kami data secara lengkap. Kemudian di lapangan kami juga mungkin menemukan bahwa perusahaan tersebut tutup permanen. Dulu memang ada, tapi sekarang karena sudah, ya kan misalnya karena pandemi COVID, perusahaannya tutup permanen, bangkrut sama sekali, tidak akan berproduksi lagi, itu kami tidak lakukan pendataan. Tidak lakukan pendataan, kemudian dari direktori pun kita tegurkan tutup. Kita coret, kita tulis tutup. Kemudian, bisa juga ketika kita dapat informasi dari asosiasi, kita dapat informasi dari kementerian, atau dinas, atau manapun, dia tergolong industri manufaktur. Tapi ketika kita datangi, ternyata dia bukan merupakan industri manufaktur. Misalnya, kita dari kementerian terdaftar sebagai industri pembuatan bakso, misalnya, pembuatan bakso. Pas kita datangi, ternyata bukan pembuatan bakso, tapi penjualan bakso. Nah, ini bukan termasuk industri manufaktur, dan ini tidak kita data. Kemudian bisa juga ditemui kondisi yang double, dua industri misalnya. Kondisi double itu ada perusahaannya sudah terdaftar sebelum perusahaan A gitu ya, perusahaan A. Kemudian menurut asosiasi nama perusahaannya B. Nah, kita datangi itu sebenarnya satu perusahaan gitu ya, perusahaan industri A ya sebenarnya industri B juga, perusahaan A sebenarnya perusahaan B juga. Nah, itu kami data satu saja yang double seperti ini. Misalnya apa ya, belum pernah sih ada kasus yang kami temukan yang double kalau di DIY. Di tempat lain mungkin ada yang pernah. Industrinya misalnya namanya perusahaan kecap gitu, perusahaan pembuatan kecap. Terus tapi kalau di yang satu lagi namanya industri kecap, itu perusahaan pembuatan kecap, satu lagi industri kecap. Nah, sebenarnya perusahaannya satu saja, cuma namanya ada dua gitu. Nah, ini kami data salah satu, kemudian satunya lagi kami coret. Kemudian bisa juga ditemukan kondisi perusahaan tersebut pindah keluar provinsi. Kondisi seperti ini, maka kami tidak lakukan pendataan, di direktorinya kami coret, kemudian kami sampaikan
jika masih ada masih eh, jika masih dalam rentang waktu pendataan, maka akan didata di provinsi lain. Demikian juga yang pindah kabupaten kota dalam satu provinsi. Ini nanti akan kami laporkan, kemudian nanti akan didata di kabupaten atau kota lain. Kemudian ada juga yang kondisinya ternyata tidak ditemukan. Daftarnya ada, tapi ternyata pas di lapangan sudah kita tidak temukan. Itu juga beberapa kali kita temukan. Mungkin kan biasanya alamat ya, karena alamatnya jalan ini gitu. Tapi ternyata pas di jalan ini nggak ada. Yang ada ternyata malah di tempat lain. Nah, itu nanti tetap kita data. Tapi yang tadi sudah alamat kita anggap sebagai tidak ditemukan. Nah, kemudian untuk tadi setelah kita lakukan di pemutakhiran ini, updating, kalau misalnya masih berproduksi atau masih kondisi ada tapi tutup sementara, itu kita lakukan pendataan. Jadi yang hasil proses pemutahiran ini, yang kategori 1 dan kategori 3, inilah yang kita lakukan pendataan dengan kuesioner industri besar sedang. Nah, pendataannya ini ada yang dilakukan secara tahunan, ada yang juga dilakukan secara bulan. Dilakukan tahunan, indikatornya sama sih sebetulnya, hanya untuk lebih kita ingin melihat indeks produksinya. Kemudian, nah oke. Ya, ini nama kuesionernya adalah STPIM 2A, itu adalah kuesioner untuk pendataan industri besar sedang. Metode pengumpulan datanya, kita melakukan pendekatan kombinasi, ada yang dalam secara wawancara langsung, ada juga secara tidak langsung. Wawancara langsung, kalau misalnya bisa dilakukan tanggung jawab secara langsung, misalnya kita datangi, kemudian Pak, produksi segala macam bisa dijawab oleh responden secara langsung, oke. Tapi kadang-kadang untuk perusahaan-perusahaan yang besar, itu kan datanya itu terbagi di beberapa tempat ya. Misalnya data tentang tenaga kerja, itu ada di bagian SDM. Jumlah bahan baku, itu nanti ada di bagian produksi. Produksi itu nanti di bagian produksi. Kemudian berapa yang dijual atau berapa yang dipasang itu nanti di bagian marketing. Nah, untuk yang datanya terpisah-pisah seperti ini, biasanya kuesionernya kami serahkan, kami tinggal untuk diisi oleh perusahaan tersebut sendiri. Karena ya itu tadi datanya terpisah-pisah. Kecuali kalau misalnya, oh bisa Pak, nanti Bapak silakan tunggu di sini. Kami panggilan orang dari marketing, kami panggilan orang dari SDM, kami panggilan orang dari bagian produksi. Nah, kalau bisa seperti itu, lebih bagus. Nanti kita tetap melakukan wawancara secara langsung. Tapi jika tidak bisa, karena biasanya perusahaan juga sibuk dengan kegiatan produksinya, biasanya dokumen tersebut kita tinggal, kemudian akan diisi oleh perusahaan. Nah, tapi di dalam kuesioner tersebut kita lengkapi dengan konsep definisi. Jadi, yang dimaksud tenaga kerja itu apa, kemudian yang dimaksud dengan hasil produksi itu apa, kemudian yang dimaksud dengan hasil bahan baku atau bahan penolong itu apa, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk pengumpulan data industri besar sedang. Kemudian data apa saja yang kami kumpulkan? Data-data yang dikumpulkan adalah yang pertama kegiatan utama perusahaan industri manufaktur tersebut. Kegiatan utama itu apa? Menghasilkan atau memproduksi misalnya memproduksi bakso gitu. Perusahaan bakso ada yang besar ya. Ada deh ya, sosis on ice atau apa itu kan. Itu termasuk industri manufaktur. Kemudian struktur permodalannya bagaimana? Distribusi penjualan dan pembelian bahan baku. Bahan bakunya berasal dari mana? Dalam negeri atau ada yang... Kemudian penjualan produknya kemana? Dalam negeri atau yang ada ekspor juga. Tingkat pendidikan tenaga kerja di bagian produksi itu pendidikannya apa saja, tenaga kerja di bagian administrasi itu pendidikannya apa saja, upah pekerja itu termasuk upah harian, kemudian ada lembur, ada bonus, kemudian volume dan nilai bahan bakar dan bahan pelumas. Misalnya dia menggunakan bensin itu berapa banyak, menggunakan pelumas untuk mesin-mesin itu berapa banyak, dan nilainya itu berapa. Kemudian menggunakan listrik generator, apakah menggunakan listrik dari PLN, apakah dia membangkitkan listrik sendiri. Perusahaan-perusahaan besar biasanya mempunyai generator sendiri untuk membangkitkan listriknya. Ya, kemudian dari situ tersebut, apakah ada yang dijual keluar juga kelebihan,
kelebihan apa, dia generate listrik, tapi industrinya ternyata sudah cukup, kemudian dia jual. Ada juga yang seperti itu. Penggunaan air, pengeluaran jasa industri, volume dan nilai bahan baku, volume dan nilai produksi, ini modal tetap, yang terakhir, dan industri besar sedang. Demikian tentang statistik industri besar sedang. Ada yang ditanyakan sampai saat ini tentang pengumpulan data industri besar sedang dan industri mikro kecil? Jadi bedanya itu ya, kalau yang industri mikro kecil kita melakukannya 2 tahapan. Pertama, pemilihan blok sensus. Setelah pemilihan blok sensus, kemudian kita memilih di blok sensus terpilih tersebut, kemudian kita baru memilih sampel-sampelnya. Dan sampel-sampel itu yang kita datangi, dilakukan pendataan lebih lanjut. Namun untuk industri besar sedang, tahapannya adalah kita melakukan update direktori perusahaan. Kemudian setelah dilakukan update direktori perusahaan, untuk perusahaan-perusahaan yang ditemui dan melakukan kegiatan produksi, maupun kegiatan perusahaan-perusahaan yang kondisinya tutup sementara, itu kita lakukan pendataan dengan menggunakan dokumen STPIM 2. Bedanya itu saja. Jadi untuk yang industri besar sedang ini, boleh dibilang pendatanya dilakukan secara sensus, karena kita tidak melakukan penarikan sampel. Jadi semua yang ada di direktori perusahaan tersebut, kita datangi dan kemudian kita data untuk industri besar sedang. Tetapi untuk yang industri mikro kecil, itu kita lakukan sampel, terutama untuk industri yang mikronya. Industri kecil, jika sampel masih mencukupi, itu kita lakukan pendataan juga secara lengkap. Kemudian ini terakhir kita akan membahas mengenai klasifikasi bak lapangan usaha Indonesia. Klasifikasi bak lapangan usaha Indonesia ini akan banyak ditemui, dan juga mungkin nanti akan suatu saat ditemukan ketika bekerja di perusahaan atau ketika ingin melakukan pengumpulan data ya. KBL adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa. Jadi KBL ini adalah kita melakukan klasifikasi, kita melakukan pengkodean untuk kegiatan-kegiatan usaha yang berdasarkan jenis kegiatan atau jenis apa yang dihasilkan. Jadi klasifikasi tersebut, jadi kan perusahaan itu banyak ya, kegiatan usaha itu banyak, kegiatan ekonomi itu banyak di Indonesia. Nah itu kita klasifikasikan berdasarkan outputnya atau produk yang dihasilkan, baik produk itu berupa barang maupun produk itu berupa jasa. Dalam klasifikasi data dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang sehomogen mungkin sesuai kaidah atau standar yang ditentukan. KBLI menyediakan satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komprehensif di Indonesia. Oke, saya harus ini. Nah, strukturnya ini ada 5 kategori ya, A, B, C, D, E. Nah, ada 5 kategori untuk struktur dan sistem kodenya. Sistem pengkodeannya ada 5 yang kategori. Yang pertama adalah kategori yang dibedakan menurut alfabet dari A sampai dengan U. Ini menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi. Penggolongan diberi kode 1 digit pada alfabet. Ada 21 kategori dari A sampai dengan U. Kemudian golongan pokok merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok. Ini golongan, mungkin langsung ke contoh aja, atau nanti kita baca sekilas ya. Golongan merupakan uraian lebih lanjut dari golongan. Jadi kategori, golongan, subgolongan, kemudian kelompok. Kita langsung lihat saja ya di contohnya ya. Itu untuk KBLI ini ada satu buku besar namanya KBLI Indonesia. Maaf. Ya. Ini berisi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
tadi klasifikasi kegiatan atau aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia berdasarkan output atau produknya, baik itu outputnya berupa barang maupun outputnya berupa jasa. Kita lihat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kategorinya ada yang A, berdasarkan alfabet. A itu untuk pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, kemudian kita lihat apa saja yang masuk dalam kategori A ini. A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori yang mencakup semua kegiatan ekonomi lawan usaha meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanen hasil hutan, dan seterusnya. Kemudian 01, pertanian, tanaman, peternakan, perburuan, dan kegiatan yang bersesuaian. Nah, ini yang tadi A ini adalah yang kategori, kemudian 01 ini yang 2 digit, kemudian 3 digitnya ini 01 pertanian, taman, peternakan, perburuan, kegiatan yang bersesuaian. Kemudian 011 pertanian tanaman semusim yang termasuk dalam kategori ini 011 pertanian tanaman semusim, yaitu contohnya ini yang diklasifikasikan ke dalam ini adalah mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari 2 musim panen. Kemudian 011, kemudian yang ini adalah 4 digitnya, tanaman serealia, bukan padi, naga kacang biji, dan seterusnya. Kemudian nanti dalam subgolongan ini mencakup, nah ini ada pertanian serealia untuk gandum, jagung, sorghum, dan seterusnya. Nah ini untuk ini yang 5 digit, pada 5 digitnya udah semakin spesifik. Pertanian jagung itu masuknya di 01111. Kemudian pertanian gandum 01112. Kemudian pertanian kedelai 0111113 dan seterusnya. Nah ini untuk yang punya, dan ingat bahwa pertanian itu yang untuk industri besar sedang maupun industri bukan termasuk kegiatan industri manufaktur. Jadi yang A ini tidak akan ada dalam kategorinya industri manufaktur. Industri manufaktur itu mulai yang dari ke B ya. Ini kategori A. Bukunya tebal, 800 halaman lebih, jadi kayak bantal gitu. Gak usah dihafalin. Nanti kalau misalnya perlu dibuka aja kemudian dicari. Nah, ini B, pertambangan dan penggalian. Ini bukan termasuk industri manufaktur ya. Saya hanya sampaikan saja bahwa klasifikasi itu ada seperti ini. Pertambangan dan penggalian itu termasuk dalam KBLI yang kode B, kategori B. Ini ada pertambangan penggalian, pertambangan batu bara itu nanti kodenya 05, dan seterusnya. Kita yang langsung ke C aja di industri manufaktur. Ini tidak hanya mencakup industri, jadi ada pertanian, penggalian, kemudian keuangan juga ada di sini. Tabel itu semua kegiatan usaha yang ada di Indonesia, tetapi terkait dengan industri, maka kita hanya mengambil yang dalam kategori C. Sebetulnya ada yang KBLI dalam bentuk online, cuma sepertinya saya tadi coba akses sedang bermasalah. Industri. Masih
Ini C, kategori itu yaitu industri pengolahan. Industri pengolahan kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau manusia di bidang perubahan secara kimia atau dari bahan atau unsur komponen menjadi produk baru. Termasuk kategori industri pengolahan adalah ini mengubah bahan menjadi produk baru dan menggunakan tangan, kegiatan maklun, atau kegiatan produksi. Nah, ini C adalah industri manufaktur, industri pengolahan. Ini yang KBL-nya kita gunakan untuk pendataan industri besar sedang maupun pendataan industri mikro kecil. Kode 10, 2 digit awal itu adalah industri makanan. Jadi yang kodenya 10 itu adalah untuk industri makanan. Mencakup pengolahan produk pertanian dan perikanan menjadi makanan. Ini ada pengolahan dan pengawatan daging. Itu nanti. Jadi golongan besarnya adalah industri pengolahan C. Kemudian diklasifikasikan lagi industri makanan. Ini 10. General, semua industri makanan itu kodenya 10. Nah, kemudian nanti industri makanan itu kan ada macam-macam. Ada pengolahan dan pengawatan daging, kemudian ada apalagi itu, ada rumah potong hewan dan seterusnya gitu. Itu nanti dikategorikan lagi. Nah, untuk industri makanan, 2 digitnya adalah kode 10, kemudian lebih spesifik lagi adalah industri pengolahan dan pengawatan daging, itu udah kode 3 digitnya. Kemudian dari industri pengolahan dan pengawatan daging, itu nanti dikategorikan lagi berdasarkan outputnya. Ada yang kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, itu 10-11. Kemudian ada lagi 10-110. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas. Dan seterusnya sampai seluruh industri manufaktur yang ada kategorisasi. Nah, penggunaannya KBL ini seperti ini. Misalnya kita buka yang statistik industri manufaktur ya. Ini tidak hanya digunakan oleh BPS, semua Kemenperin juga menggunakan ini. Jadi kalau ada KBLI, kalau ada istilah KBLI, pasti akan mengacunya ke KBLI yang ini. Yang terbaru adalah 2020. Nah, ini contoh apa namanya publikasi di industri besar sedang. Tabel banyaknya nilai barang hasil produksi menurut jenis barang. Nah, ini 101 ini adalah kode KBLI-nya. 101 industri pengolahan dan pengawetan daging. Kita lihat yang KBLI 01. Industri pengolahan dan pengawetan daging. Golongan ini mencakup operasi rumah potong hewan, pemotongan hewan, pengulitan dan pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi, dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang. Ini nanti bacanya seperti ini. Ini kebetulan sudah ada deskripsinya ya, jadi lebih mudah. 01 nilainya, kemudian produksinya itu apa saja, ada daging ayam olahan lainnya, ikan lainnya, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini tuh pada isi international standard international standard industrial classification. Ini punya UN. Kalau yang KBL ini ya diadopsi dari ISIC juga sebetulnya. Ini nanti untuk memudahkan pembacaan ya. Sudah ada ini sih, sebenarnya sudah ada deskripsinya. Tapi kalau misalnya belum nanti, jadi kalau misalnya suatu saat adik-adik menemukan ini industri kode KBL-nya hanya 10 gitu. Oh, gitu berarti nanti industri makanan gitu. Atau misalnya dia lengkap sampai dengan 5 digit, nanti bisa dicek di KBLI. Ini 102 pengolahan dan pengawetan ikan biota. Coba kita cek ya, 102. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota lain. Apa ada yang lebih spesifik? Coba kita berapa sampai berapa digit ya? Kebanyakan ini ya. Jadi sampai kode ISIC.
kode. Jadi ini untuk yang publikasi itu sudah sampai lengkap sampai dengan di kode bahannya secara detail. Yang produk item detailnya secara yang dihasilkan apa sudah terlihat. Nah ini contoh dari apa namanya hasil statistik industri besar sedang. Nanti bisa dilihat sendiri. Jadi siapa tahu ada yang tertarik. Sebenarnya berapa sih? Kalau sekarang isunya apa ya? Isu terkini tentang industri manufaktur. Vaksin ya, vaksin itu vaksin ada nggak? Coba. Kayaknya industri kesehatan ada sih. Oh ya, industri farmasi ya. Misalnya adik-adik ingin tahu berapa banyak perusahaan industri farmasi di Indonesia, itu nanti bisa dicek di publikasi cari yang kodenya 210, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional. Bulan ini mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Bulan ini mencakup antara preparat darah, obat-obat jadi mencakup yang lebih spesifik tentang ini adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk farmasi maupun produk obat kimia dan obat tradisional. Termasuk vaksin ya. Vaksin itu nanti berarti yang kalau adik-adik pengen tahu berapa banyak perusahaan vaksin, berarti cari yang berapa banyak yang perusahaan-perusahaan dengan kode KBLI 2101. Oke, ternyata tidak terasa 9.44 waktunya. Saya ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Ya tidak, waktunya sudah habis. Maaf saya tadi agak terlambat. Belum ada, Pak. Oke, baik. Mungkin kita tunggu absennya ya, Pak Min dari layanan. Jadi saya cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan membahas mengenai statistik pariwisata dan ekspor impor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa absen. Kita tunggu absennya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat melanjutkan ibadah puasanya ya. Terima kasih, Pak. Sama Mbak Adelia. Oh,
Pak Sutriyadi, kalau izin live nggih Pak? Ji, monggo Pak Agung. Terima kasih Pak. Iya, matur nuwun sampai saya Bapak. Ji, monggo Pak.